Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu,
Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi tergetang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional,
BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget,
ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang.
Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim.
Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan diketahui, pemilik grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.
Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu.
PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU,
PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 4 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa.
Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com,
Jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa bidang, perangan sebanyak HGB, Sasan Pagar Laut 7 yang muncul sertifikat benar adanya, Sib Desa Kohot, Haji Andas B dan Sektorat Taan PPN cek Januari 7 Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang,
Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga,
Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.
Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan naga Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu,
Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum,
maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.
Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron,
Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL,
memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan.
Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas.
terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat,
Jadi garis pantainya mana? Itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang.
Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982,
1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut,
terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai,
daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin,
20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini,
Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Koho tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi,
yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 2 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang,
atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan,
Jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed,
ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten.
Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di pagar laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN,
Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, sertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget,
ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang.
Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com,
Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.
Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu.
PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU,
PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa.
Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com,
Jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir,
Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang,
pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu,
Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum,
maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.
Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana? Itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron,
Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL,
memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan.
Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas.
terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat,
jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang.
Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982,
1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut,
Terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai,
daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK,
pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini,
Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Koho tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi,
yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB.
Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed,
ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten.
Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di pagar laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN,
Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget,
ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang.
Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com,
Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.
Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana? Itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu.
PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU,
PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa.
Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com,
Jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang,
Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga,
Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.
Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu,
Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum,
maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.
Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron,
Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL,
memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan.
Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas.
terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat,
jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang.
Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982,
1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut,
terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai,
daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin,
20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini,
Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Koho tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi,
yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.
Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB.
Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed,
ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten.
Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di pagar laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN,
Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget,
ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang.
Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com,
Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.
Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu.
PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU,
PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa.
Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com,
Jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang,
Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga,
Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.
Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan naga Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu,
Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum,
maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.
Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron,
Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL,
memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan.
Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas.
terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat,
jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang.
Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982,
1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut,
terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai,
daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIK,
pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini,
Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Koho tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi,
yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang,
dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Getandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan,
Jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed,
ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten.
Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di pagar laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN,
Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget,
ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang.
Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com,
Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui,
Pemilik grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Gitandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu.
PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU,
PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa.
Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com,
Jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang,
Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi Aguan, Naga,
Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.
Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang. Pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu,
Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum,
maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.
Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, itu turnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, laut, bukan di dalam garis pantai, daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron,
Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, diterangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut. Pemilik 20 HGB di Pagar Laut Tangerang pernah jadi target akuisisi aguan, Naga, Palembang. Pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Mengutip tribunnews.com, jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Adapun salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pada Agustus 2023 lalu. PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Anthony Salim. Mengutip Bangkapos.com, Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 dan Agung Sedayu Group yang lahir di Palembang. Aguan juga kerap dijuluki sebagai satu di antara 9 naga. Menteri ATR kaget, ternyata pagar laut bersertifikat pribadi dan perusahaan. Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bhumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, ujar Nusron dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 20 Januari 2025. Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, 20 Januari 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai, daratan, atau berada di luar garis pantai, laut. Pasalnya, di dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024 hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut